memiliki rambut keriting dan kusut sempat membuat wanita ini frustasi. Sudah berbagai macam cara dilakukannya untuk membuat rambutnya terlihat rapi dan lurus. Sherry memiliki kepribadian yang sangat berbeda dengan kembarannya. Hidupnya sangat petantang petenteng dan setiap hari menyalahkan ayahnya karena sudah menurunkan rambut yang buruk kepadanya. Tapi walaupun begitu, sejak masih bocil, Sherry memiliki tingkat kepercayaan diri yang sangat bagus. Setiap ada anak laki-laki yang disukainya, pasti langsung ditembaknya. Setelah semua keberhasilannya dan Sherry beranjak remaja, di saat itulah rambutnya mulai terlihat keriting dan kusut sampai jadi bahan ejekan teman-temannya. Bahkan saat akan menyatakan cintanya kepada tetangganya, Sherry malah ditikung kembarannya sendiri, padahal ia sudah susah payah merapikan rambutnya. Sejak saat inilah Sherry tidak mau lagi berurusan dengan laki-laki. Namun prinsip itu tidak bertahan lama setelah ia melihat pria yang begitu tampan saat berenang di pantai. Walaupun Sherry hidupnya terlihat sangat kacau, namun ia memiliki sahabat yang selalu setia menemaninya. Sherry yang petakilan pasti akan berubah sikapnya saat Kim Hyun lewat di depannya. Pemuda inilah yang sempat dilihat Sherry di pantai dan Kim Hyun juga mengingatnya. Karena disapa oleh Kim Hyun, Harry pun langsung GR dan mengira Kim Hyun suka kepadanya. Walaupun Kim Hyun adalah siswa idaman wanita lain, namun Sherry tetap percaya diri bisa mendekatinya. Bahkan saat Sherry membelikan Kim Hyun minuman, ternyata sudah banyak siswa wanita lain yang melakukan hal yang sama. Di sekolah ini tidak hanya ada Sherry yang memiliki rambut keriting dan kusut, tapi ada juga Dolmen, sehingga Sherry pun merasa bukan dia saja yang paling buruk di sekolah. Setiap pulang sekolah, Sherry pergi ke pantai tempat ia sering bertemu dengan Kim Hyun, berharap hari ini bisa berenang bersama lagi dengan Kim Hyun. Namun bukan Kim Hyun yang datang, melainkan ada pemuda asing yang melihat Sherry berenang, dan saat seragam Sherry terbawa angin, pemuda itu mencoba mengambilnya. Namun ia malah hampir tenggelam karena ternyata tidak bisa berenang. Cepat-cepat Sherry menolongnya dan untunglah masih bisa terselamatkan. Sherry tidak kenal dengan pemuda ini. Ia semakin panik karena orang ini tak sadarkan diri. Saat akan memberikan nafas buatan, untunglah pemuda asing ini bangun. Tak banyak bicara, Sherry langsung meninggalkannya. Namun saat di sekolah, besoknya Sherry mendapat kabar bahwa akan ada siswa baru, dan ternyata siswa itu adalah pemuda asing yang Sherry selamatkan di pantai. Anak ini adalah Yoon Suk, pindahan dari ibu kota. Semua siswa lain tampak heran mengapa Sherry terlihat sudah kenal dengan Yoon Suk. Namun akibat insiden yang terjadi di pantai kemarin, Yoon Suk mengalami cedera cukup parah di kakinya. Bahkan hal itu sampai membuat Yoon Suk mengalami mimpi buruk setiap malam. Melihat Yoon Suk yang sangat kesulitan membawa payung dan tas bersamaan, Sherry mencoba menolongnya. Kehidupan Yoon Suk di sekolah barunya benar-benar cukup sulit, apalagi saat semua siswa rebutan untuk mengambil makan siang gratis. Karena takut Yoon Suk tidak dapat makanan, Sherry bersama gengnya pun mengambilkan makanan untuk Yoon Suk. Saat sedang nongkrong bersama gengnya dan juga Yoon Suk, Sherry malah tak sengaja terkena bola yang ditendang oleh pria idamannya. Melihat Kim Hyun yang perhatian kepadanya, membuat Sherry semakin tergila-gila dan GR. Namun Yoon Suk malah berkata itu adalah hal biasa jika seseorang tak sengaja menendang bola ke kepala orang lain. Sherry yang sedang kecewa karena ucapan Yoon Suk tadi juga mendapat kabar dari teman-temannya bahwa siswa yang awalnya juga punya rambut keriting dan kusut, tiba-tiba rambutnya berubah menjadi lurus dan lembut. Sherry langsung mencarinya dan benar sekali. Dolmen yang awalnya keriting, rambutnya mendadak menjadi super lembut dan cantik. Sherry melihat itu langsung penasaran di mana Dolmen meluruskan rambutnya karena tak mau rambutnya keriting sendiri di sekolah ini. Sherry pun langsung mendatangi salon itu. Namun ternyata harga treatment itu sangat mahal. Sherry tidak hilang akal. Ia mencoba untuk mengumpulkan semua uang tabungannya. Bahkan uang yang berserakan pun juga dipungutnya. Namun tetap saja masih belum cukup. Tapi saat Sherry datang lagi ke salon itu, ia baru tahu kalau ternyata salon yang bisa membuat rambutnya menjadi lurus itu adalah milik anak baru di sekolahnya yang pernah ia selamatkan saat hampir tenggelam di pantai. Setelah mengetahui itu, sikap Sherry kepada Yoon Suk seketika berubah dan menjadi sangat perhatian. Sherry pura-pura membuat dirinya berpapasan dengan Yoon Suk di depan salon ibunya. Sherry pun langsung masuk begitu saja dan memperkenalkan dirinya kepada ibu Yoon Suk. Sherry terus-terusan membanggakan dirinya karena sudah menyelamatkan nyawa Yoon Suk. Ternyata Sherry ingin membuat ibu Yoon Suk merasa ada hutang budi dan rencananya berhasil. Ibu Yoon Suk menawarkan Harry pelurusan rambut gratis karena sudah menolong anaknya. Namun ada syarat yang diberikan ibu Yoon Suk. Sherry harus membantu dulu Yoon Suk selama kakinya masih cedera. Tentu saja demi mendapatkan rambut lurus yang cantik, Sherry begitu semangat membawakan tas Yoon Suk setiap pagi ke sekolah, mengurusi semua barang-barang Yoon Suk saat di sekolah. Bahkan Sherry sampai repot-repot mempromosikan salon milik ibu Yoon Suk.
Karena hujan sudah akan turun, Seri pun mengajak Yoon-suk ke gudang rahasia milik ayahnya. Di dalam gudang ini, Seri menawarkan Yoon-suk ganti baju dulu, dan terlihat Yoon-suk tertarik dengan gudang rahasia yang penuh dengan komik ini. Melihat ketertarikan Yoon-suk, Seri pun memberitahukan kode kunci gembok gudang ini kepadanya. Terlihat Yoon-suk mulai kepikiran dengan Seri setiap malam. Namun Seri masih ingin berjuang untuk mendekati pria tertampan di sekolahnya yang sudah lama ia sukai. Bahkan Seri sampai mengajak teman-temannya membuat kertas origami yang akan dimasukkan ke dalam toples sebagai bentuk ungkapan cinta. Semakin banyak isinya berarti cintanya semakin besar. Bahkan Yoon-suk membantunya dengan maksimal. Seri juga mencoba meminta siswa terpintar di kelasnya untuk memberikan slot ruang belajar kepadanya. Sebab hanya siswa dengan peringkat 100 teratas dari satu angkatan yang bisa masuk ke ruang belajar. Seri ingin masuk ke dalam sana karena pria idamannya juga sering berada di ruang belajar. Namun siswa ini tidak mau memberikan slotnya dan malah mengatakan Seri tidak pantas masuk ke dalam sana, apalagi untuk mendekati Kim Hyun. Hati Seri benar-benar sangat hancur mendengarkan perkataan teman kelasnya tadi. Bahkan ia sudah tidak mau lagi mengisi toples ungkapan cintanya dan memberikannya saja kepada Yoon-suk. Saat ujian uji coba masuk perguruan tinggi diadakan, terlihat Yoon-suk sangat cepat sekali menyelesaikannya. Harry pun sampai kaget melihatnya, padahal selama ini Yoon-suk bahkan tidak mau ikut ujian uji coba masuk perguruan tinggi. Begitu hasil uji coba diumumkan, Yoon-suk ternyata mendapat peringkat 1 dan Yoon-suk akan memberikan slot ruang belajar kepada Seri agar Seri bisa sering-sering bertemu dengan pria idamannya di sana. Namun Seri mendapat kabar buruk bahwa Kim Hyun malah tidak masuk 100 besar, sehingga malah Kim Hyun yang tidak bisa masuk ke ruang belajar. Jadinya usaha Yoon-suk membawa Seri masuk ke ruang belajar hanya sia-sia. Saat mereka bertemu lagi di gudang keluarga Seri, Yoon-suk ternyata juga sudah membantu Seri mengisi toples ungkapan cintanya sampai penuh. Seri semakin yakin bahwa Kim Hyun, pria idamannya, tidak akan menolaknya setelah melihat toples ungkapan cinta ini. Hubungan pertemanan Seri dan Yoon-suk pun semakin dekat. Bahkan Seri tak menyangka kalau Yoon-suk bisa begitu dekat dengan ayahnya. Keesokan harinya di sekolah, guru olahraga akan mengadakan kelas olahraga gabungan. Seri bersama Yoon-suk akan menjadi satu tim, sedangkan Kim Hyun malah harus bermusuhan dengan Seri. Saat pertandingan dimulai, terlihat tim Seri dan Yoon-suk mengendalikan pertandingan. Namun Kim Hyun juga tidak mau kalah. Pemain yang menggunakan rompi harus dilindungi pasangannya. Jika terkena bola, mereka akan kalah. Hingga menjelang akhir pertandingan, hanya tersisa tim Seri dan juga Kim Hyun. Yoon-suk melihat pasangan Kim Hyun bisa dikalahkan. Namun Seri melihat bola yang akan dilempar oleh Yoon-suk akan mengenai Kim Hyun pujaan hatinya. Dengan konyolnya, Harry malah menghalau bola itu dan membuat timnya sendiri kalah. Tak hanya itu, tindakannya juga membuat matanya menjadi lebam. Seri benar-benar merasa bersalah dengan Yoon-suk. Namun untunglah Yoon-suk tidak mempermasalahkan tindakan Seri yang mengacaukan permainan demi melindungi pujaan hatinya.